just wanna take you anywhere that you like. We can go out any day, any night. Baby, I'll take you there, baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything. Apakah Anda tahu tentang PRUD, etika bisnis dalam Islam? Saya tahu ada beberapa jenis fraud dalam etika bisnis Islam itu. Yang pertama ada riba, terus udah gitu ada mengurangi timbangan atau takaran, terus udah gitu ada gharar atau judi, terus udah gitu ada juga penipuan, terus ada penimbunan, ada korupsi dan kolusi, dan terakhir ada monopoli. Oke, terima kasih. Apa yang dimaksud dengan kecurangan dalam bisnis? Kecurangan dalam bisnis itu merupakan tindakan yang disengaja oleh perorangan atau kesatuan untuk menipu orang lain dan menyebabkan kerugian. Lalu apa hubungan antara etika bisnis dan kecurangan itu? Kalau hubungan antara etika bisnis dan kecurangan itu sendiri, menurut Freud itu adalah segala sesuatu tindakan yang menyalahi aturan dan dikategorikan sebagai pelanggaran etika. Bisnis secara umum, Anda tahu nggak? Kalau etika bisnis secara umum itu merupakan suatu perilaku yang baik dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan suatu keuntungan. Baik. Lalu bagaimana etika bisnis dalam Islam itu sendiri? Kalau etika bisnis menurut pandangan agama Islam itu merupakan suatu kegiatan usaha yang senantiasa memelihara daripada kejadian aturan agama itu sendiri atau syariat agama dan jauh dari keserakahan dan egois. Baik. Terima kasih. Oke. Kalau jenis kecurangan dalam akuntansi etika bisnis itu seperti apa ya, Mbak ya? Jenis kecurangannya itu bisa seperti penggelapan aset, kedua penipuan keuangan, dan bisa juga korupsi. Nah, di sini pelaku kecurangan bisa kecurangan karyawan, kecurangan manajemennya juga di suatu bisnis itu, Pak. Yang dimaksud etika bisnis itu apa, Mbak? Etika bisnis itu menurut saya itu suatu prinsip yang harus diikuti oleh pelaku bisnis, Pak. Etika bisnis menurut saya suatu rangkaian prinsip yang harus dijalankan oleh pelaku bisnis. Etika itu apa maksudnya itu? Arti daripada etika itu sendiri? Sepengetahuan saya, etika itu tata cara etika bisnis ya, tata cara kita berbisnis, berdagang, transaksi antara penjual sama pembeli dengan aturan-aturan yang secara tidak tertulis ada di setiap bisnis perdagangan. Ya, kalau etika sendiri, etika saja identik dengan apa, Pak? Etika. Pak, kalau etika itu sendiri artinya apa tuh? Maksudnya apa tuh etika itu? Etika identik dengan moral seseorang, sopan santun, ya,
dan norma-norma Ya. seseorang dalam berbisnis. Terus yang di belakang saya ini adalah burung dara. Yo di sini dulu yuk Pak, kita lihat-lihat dulu. Tutup. Kan. Pak, selamat siang Pak. Oh siang Pak. Saya bicara ngobrol-ngobrol sebentar. Kalau boleh tahu di sini Anda apa jual beli antara apa nih? Hewan-hewan apa? Apa burung dara? Apa burung ocean? Oh di sini ada dua Pak, burung dara sama burung ocean. Nah yang di samping kanan saya ini ada burung dara. Peternakan burung dara yang samping kanan Baik. saya ini. Kalau yang di samping kiri ini Bapak lihat dulu yang samping kiri. Ini adalah burung ocehan. Ya. Ocehannya ada bermacam-macam ocehan ini Pak. Apa aja? Ada burung murai, burung puncak rowo, lebet, sama suren. Ini. Saya lihat tuh apa more bermacam-macam jenis ya. Ada more Medan, Lampung, Nias, dan Aceh. Oh iya ini Itu Pak. apa istimewanya Pak? Wah kalau istimewanya, Medan lebih bagus ya? ya kalau Medan lebih bagus Pak daripada burung-burung lainnya. Oke. Gitu. Baik. Kalau burung dara jenisnya apa aja itu Pak yang dilombakan itu? Kalau burung dara kita tanyakan yang satu ini Pak. Nah ini teman saya ini. Ya Pak, mau nanya Pak, maaf Pak. Kalau burung dara yang Anda sukai itu jenisnya apa aja? Untuk apa aja? Untuk lomba balap atau apa? Terbang tinggi itu? Terbang tinggi atau kolong? Kolong namanya Pak ya? Ya, kolong. Itu variasi harganya berapa aja Pak? Macam-macam. Nyampe jutaan. Jutaan ya? Kalau udah bagus misalnya burung terbang tinggi, Ya. terus turun masuk ke kolong, itu harganya udah nyampe jutaan. Oh gitu. Iya. Oh ada berapa ekor Pak? Ada 500 nih Pak satu kandang ini? Ada ya? Ada ya sekitar itu ya. Oh aduh, banyak sekali ya. Apa nggak repot itu apa meliharanya, merawatnya? Sebenarnya kalau dihitung repot ya repot, cuman karena kita hobi, jadi kita nggak merasa repot. Oke. Nggak merasa terjebak. Cari yang murah-murah ini yang Sono jual yang murah-murah. Di mana ya? lu tahu nggak gimana? Nah, ini anaknya. Wih, ya. Ayam bego. Kalian mau beli ayam di pasar. Pasar itu. Sekali. Pasar. Anda tahu nggak? Suatu ketika antara jual beli itu ada salah satu pembeli atau penjual yang berbuat curang. Pernah? Pernah Contohnya, alami, Pak. contohnya. Contoh misalnya kita mau beli Udang garam burung Mas. Ya. Udang garam. Menurut yang penjualnya itu apa? Burung ini bagus. Ternyata pas dibawa pulang enggak, Oh, gitu. kurang. Kalau seperti burung ocehan tuh gimana bentuknya kalau ada berbuat kecurangan itu? Diambil bunyinya. Oh bunyinya, bilang bunyi ternyata bawa pulang bunyi gitu. Kadang kita tertipu. Oh, Tertipu gitu loh Pak. oke. Ya dalam hal apa tertipunya? Katanya burungnya bagus, tahu-taunya di sono burungnya ngedoblek. Oh itu Gitu, Pak. masalahnya. Baik. Oke. Makasih Pak atas informasinya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akhir, saya sendiri Suhari dan rekan saya Nurul Huda akan menyampaikan presentasi tentang etika bisnis dan penyebab terjadinya kecurangan dalam akuntansi perusahaan. Apa yang dimaksud dengan etika bisnis ini?
Etika berkaitan dengan standar yang dipergunakan seseorang dalam membuat pilihan dan dalam mengarahkan perilakunya di berbagai situasi yang melibatkan konsep mengenai benar dan salah. Etika bisnis merupakan refleksi dari moralitas dalam berbisnis. Hal ini meliputi baik dan buruk, terpuji dan tercela, boleh dan tidak dilakukan dari perilaku manusia dalam berbisnis selama perusahaan memiliki produk yang berkualitas dan berguna bagi masyarakat serta dikelola dengan manajemen yang tepat di bidang produksi, finansial, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Tapi tidak mempunyai etika dalam hal berbisnis, maka kekurangan ini akan menjadi bom waktu yang sangat merugikan bagi perusahaan tersebut. Bisnis merupakan suatu unsur mutlak perlu dalam masyarakat modern. Di sisi lain, bisnis merupakan fenomena sosial yang begitu hakiki. Bisnis tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan main yang selalu harus diterima dalam pergaulan sosial, termasuk juga aturan moral. Menurut Zulkifli dan C.K. Sim, kecurangan adalah suatu merupakan tindakan yang disengaja oleh perorangan atau kesatuan untuk menipu orang lain dan menyebabkan kerugian. Khususnya terjadi misrepresentation, penyajian yang keliru untuk merusak dengan maksud menahan data, bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan terdahulu. Jadi dapat disimpulkan, kecurangan merupakan suatu yang disebabkan oleh keinginan seseorang yang teraplikasi dalam bentuk perilakunya untuk melakukan suatu tindakan yang menyalahi aturan. Hubungan antara etika bisnis dan bahwa segala suatu tindakan yang menyalahi aturan dan dikategorikan sebagai pelanggaran etika. Penyebab terjadinya kecurangan akuntansi dalam perusahaan ini akuntansi atau kecurangan akuntansi bukan lagi menjadi suatu yang asing di telinga kita. Sudah banyak perusahaan yang terjerat dalam kasus kecurangan ini. Perusahaan besar asing seperti WorldCom dan Enron Corp maupun perusahaan dalam negeri seperti PT Kimia Farma bahkan pernah tertimpa kasus fraud. Apa sebenarnya penyebab di balik terjadinya kasus-kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan-perusahaan tersebut? Dalam teori kecurangan Trickle merupakan suatu gagasan mengenai penyebab terjadinya kecurangan yang dikemukakan oleh Donald R. Tracy yang tahun 1953. Teori ini menjelaskan 3 faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak kecurangan. Ketiga faktor tersebut yaitu sebagai berikut. Adanya tekanan dapat membuat seorang melakukan kecurangan. Tekanan dapat berasal dari berbagai macam aspek, seperti tuntutan ekonomi atau bahkan gaya hidup. Tekanan yang paling sering terjadi menyebabkan terjadinya kecurangan ialah tekanan akan tuntutan atau kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang mendesak inilah yang sering menyebabkan seorang bertindak curang demi memenuhi kebutuhan tersebut. Di antara ketiga faktor penyebab kecurangan menurut Trickle Theory yaitu pressure, opportunity, rationalization. Peluang merupakan faktor yang paling mendasari terjadinya kecurangan. Peluang ini dapat muncul kapan saja sehingga pengawasan dan kontrol internal perusahaan sangat diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya peluang seseorang melakukan kecurangan. Seorang yang tanpa tekanan sekalipun dapat melakukan kecurangan. Dengan adanya peluang ini meskipun pada awalnya tidak ada niat untuk melakukannya. Rasionalisasi merupakan salah satu faktor di mana pelaku kecurangan mencari-cari pembenaran atau tindakannya. Pelaku kecurangan ini pada umumnya menganggap bahwa tindakan yang ia lakukan merupakan tindakan yang benar dan memang haknya,
sehingga apa yang ia lakukan bukanlah suatu tindakan kecurangan. Anggapan-anggapan yang menjadi alasan inilah yang kerap kali sulit untuk diidentifikasi. Teori God dikemukakan oleh seorang pemikir bernama Jack Palance, di mana terdapat 4 faktor penyebab truth. God merupakan singkatan dari huruf E. Masing-masing faktor yang ia kemukakan yakni create, opportunity, need, dan exposure. Create ketanamakan adalah keinginan untuk selalu memperoleh sebanyak-banyaknya. KBBI Daring 2008. Ketamakan sangat berhubungan dengan moral seorang individu. Opportunity, kesempatan atau peluang, merupakan suatu keadaan yang bisa datang kapan saja. Selain itu, peluang sangat bergantung pada tingkat kedudukan jabatan seorang. Semakin tinggi jabatan seorang, semakin besar peluangnya melakukan kecurangan. Need atau kebutuhan dapat menjadi faktor penyebab tindak kecurangan saat kebutuhan seseorang dapat dikatakan sangat mendesak. Tuntutan apa pemenuhannya? Pemenuhan kebutuhan inilah yang kemudian menjadikan seorang untuk mengambil jalan pintas dengan bertindak curang. Exposure atau pengungkapan di sini berkaitan dengan hukuman pelaku fraud. Dengan terungkapnya suatu kecurangan dalam perusahaan tidak menutup kemungkinan terulangnya hal yang sama apabila hukuman atau sanksi yang diberikan lemah dan tidak menimbulkan sifat jera. Greed dan need sering disebut sebagai faktor individu, sedangkan opportunity dan exposure disebut sebagai faktor generik atau umum. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum kecurangan atau fraud dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni 1. Tekanan akan kebutuhan, 2. Adanya kesempatan atau peluang, 3. Rasionalisasi terhadap tindak kecurangan, dan 4. Adanya sifat tamak. Yang kelima, pengungkapan kecurangan dengan pemberian sanksi yang tidak memberikan efek jera. Fraud menurut etika bisnis Islam, beberapa landasan praktek bisnis yang dilarang. Pada umumnya praktek bisnis yang dilarang oleh Al-Quran adalah perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau kebinasaan walaupun kelihatannya hanya sedikit. Namun hal itu dianggap oleh Al-Quran sebagai kerusakan yang banyak, mengurangi hak atas suatu barang yang didapat atau yang diproses dengan menggunakan media. Takaran atau timbangan dinilai Al-Quran seperti telah membuat kerusakan di muka bumi. Memelihara kehidupan seorang dinilai oleh Al-Quran sebagai memelihara secara keseluruhan. Jenis-jenis praktek bisnis yang dilarang antara lain riba, dilarang tidak hanya di kalangan kaum muslimin saja, tetapi juga dilarang oleh kalangan agama lain, terutama agama-agama Samawi. Mengurangi timbangan atau takaran, pada dasarnya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbangan atau takaran memainkan peranan penting sebagai alat bagian keberlangsungan suatu transaksi atau penjual barang dan pembeli yang barang tersebut bersifat material. Gharar dan judi. Gharar menurut bahasa bermakna suatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dari makan itu, gharar dapat berarti suatu yang lahirnya menarik akan tetapi dalamnya belum jelas diketahui. Bisnis gharar dengan demikian adalah jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya. Dalam keadaan berbahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya, dan waktu memperolehnya. Dengan demikian, antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Penipuan.
al-ghabnu dan at-tadlis. Ghab adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan tadlis adalah penipuan baik pada pihak penjual maupun pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi. Penimbunan adalah pengumpulan dan penimbunan barang-barang tertentu yang dilakukan dengan sengaja sampai batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut. Korupsi dan kolusi berasal dari kata korup yang artinya menyuap, menyogok, membusukkan, merusak, dan memperburuk dari kata korup, kemudian dikenal kata corruption yang dapat dipahami sebagai penyuapan. Sedangkan kolusi suatu usaha dalam rangka menarik perhatian, maka kolusi tersebut merupakan candu bisnis yang mendorong dilakukan rekayasa lain, misalnya insider trading, pemberian jaminan laba. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.